warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yukmila dinana wa yutimma ni'matahu alaina wa an yutimma hidayatahu lana wa li ahlina wa dhurriyyatina wa ikhwanina al-muslimina wal muslimat aina ma kanu wa haitsu ma kanu. Wa an yahfadha tilkal hidayah ila an nalqahu jalla wa ala kamali tilkal hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Subhanal malikil khallaq subhanal malikil khallaq subhanal malikil khallaq in yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah wa syauqal muhibbina ila liqa'ik wa yaqinal mutawakkilina 'alaik wa khawfal 'arifina wa rajahum bik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin wa aftah lana bi futuhil awliya wa syuhada was salihin wa aftah lana bi futuhil anbiya wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma astur aibal muallimi anni wa la tudhib barakata ilmi anni. Allahumma astur aibal muallimi anni wa la tudhib barakata ilmi anni.
اللهم استر عيب معلمي عني ولا تضيع بركة علمي عني يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير صلى الله عليه وسلم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير صلى الله عليه وسلم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال حالنا اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم لا تؤاخذني بالجريرة واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة رب زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادي وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-jalil al-wali al-kabir al-arif billah qutbul irsyad wa ghawthul ibadi wal bilad sayyidina wa maulana al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu fi kitabihi an-nasaih ad-diniyah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi khususan bihadal kitab wal muslimina wal muslimat amin ya rabbal alamin. Telah berkata Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitabnya nasihat-nasihat keagamaan An-Nasaihud Diniyah. Beliau berkata wa 'alaika alla tazala khaifan dan kamu harus memegang teguh kepada rasa takut, artinya kamu harus selalu merasa takut, wajilan, merasa risih, khawatir, min su'il khatimati, daripada su'ul khatimah, yakni buruk di ujung. Buruk di ujung. Baik buruk di ujung itu di ujung umur maupun buruk di ujung itu di ujung amal. Setelah kamu berniat dengan niat baik ibadah karena Allah dalam melakukan satu amalan,
amalan yang kita lakukan itu walaupun niatnya bagus, dengan dasar ilmu, ikhlas di awal, belum tentu di ujungnya bagus. Ya, bisa saja di akhir sholat, setelah sholat kita bagus, niatnya bagus, dengan ilmu, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan penuh tafakkur, tadabbur, pas mau salam, kan buruk di sana, melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, walaupun hanya amalan hati saja. Ya, maka ini su'ul khotimah, berbahaya. Boleh jadi sudah beramal soleh numpuk banyak berpuluh-puluh tahun, ya, berpuluh-puluh tahun amal solehnya, setelah sekian puluh tahun udah banyak amal solehnya, lalu riya di belakang rianya, di ujung rianya itu, lalu ujub, lalu takabur dengan amal solehnya, hancur semua. Ini su'ul khotimah. Khotimah itu banyak. Setiap pekerjaan tentu ada khotimahnya, ucapan ada khotimahnya, segala gerak gerik ada khotimahnya, kan? Nah, makanya dalam salawat kamilah kita meminta kepada Allah dengan keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, minta wa husnul khawatimi. Khawatimi itu dijamakkan, husnul khawatim, tidak husnul khotimah. Kenapa? Karena kan khawatim itu banyak, khotimah itu banyak. Minta agar dalam ujung segala kebaikan, kan, tidak mendapatkan keburukan di ujung. Nah, seluruh karya-karya kita yang baik, semua niat-niat dan garapan kita, amal kita yang baik, zahiran wa batinan, minta kepada Allah agar di setiap ujungnya itu selalu baik. Dan ujung yang terakhir adalah ujung umur dunia, ujung kehidupan. Nah, salah satu fadilah dan faidah dari mendawamkan sholawat nariyah, Allah akan memberikan kepada orang yang dawam sholawat nariyah dikasih husnul khawatim, dikasih baik, indah dalam seluruh ujung, semua ujungnya baik, kan? Mungkin pekerjaan itu awalnya kurang baik, tapi ujungnya baik, insya Allah, sampai ujung hidup, masya Allah. Salawat nariyah itu salawat tawassul dengan keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Maka selalu memakai bihi. Bihi itu artinya bisababihi, ba lisababiyah, kan? Bihi itu. Adapun ada orang yang mengatakan sholawat nariyah itu syirik karena menisbatkan, kan, segala kebaikan yang disebut dalam sholawat nariyah itu dinisbatkan kepada Nabi, kan? oleh Nabi, enggak, kan? Bukan oleh Nabi, tapi dengan sababiah Nabi, dengan wasilah Nabi. Ingat,
dinisbatkan kepada Allah bukan ba sababiyah, karena Allah tidak tasabbuh. Allah tidak melakukan dengan atas sebab, tidak. Ya. Pahami oleh kita. Allah berbuat sekehendaknya, tidak karena sebab A, B, C, tidak. Karena kalau Allah berbuat karena sebab A, B, C dan selanjutnya dan seterusnya, maka Allah itu tertekan oleh sabab. Kalau Allah tertekan oleh sabab, berarti Allah itu lemah. Kalau Allah lemah, mustahil. Ya, saya nggak ridho punya Tuhan yang lemah. Ya. Maka Allah berbuat sekehendak. Yaf'alu ma yasha. Maka kalau ba dinisbatkan kepada Allah, ba-nya kan, bukan lisababiyah, ba-nya lil haqiqah, ya, oleh zat Allah, betul-betul oleh Allah, kan? Tapi kalau ba dinisbatkan kepada makhluk, maka wajib aklan wa naklan, kan? Wajib aklan wa naklan, baik secara akal maupun secara Quran dan Sunnah, wajib, ya. Ingat, dimaknai itu ba, dimaksud itu ba dengan ba apa? Sababiyah. Ini sama aku nih. Ini sama dia, dapat saya, dapat itu sebenarnya, kan? Oleh saya, oleh dia, oleh si Anu dan sebagainya, semuanya. Banyak apa? Sababiyah. Pahami? Baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dikasih kedudukan yang tertinggi di sisi Allah, oleh Allah dikasih, kan, segala kebaikan yang teristimewa di antara apa-apa yang telah diberikan kepada para kekasih Allah lainnya. Mukjizatnya teristimewa, itu kan, segalanya teristimewa, kedudukannya teristimewa. Masya Allah, segala anugerahnya teristimewa. Masya Allah. Allah. Dan pengkabulannya dari Allah atas doa-doa baginda Rasulullah SAW teristimewa. Dan juga wewenang yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW teristimewa, sehingga baginda Rasulullah SAW dikasih kedudukan bisa memberikan pertolongan kepada semua makhluk nanti pada hari kiamat. Ingat ya, dikasih kedudukan bisa memberikan pertolongan kepada semua makhluk pada hari kiamat, di mana satupun malaikat, seorang pun manusia, begitu juga bangsa jin dan semua makhluk yang lainnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Semua nafsi-nafsi, lu gua gitu, nafsi-nafsi. Baru-baru mikirin lu, gua juga, ini belum tentu punya nasib nih. Allah. Hanya baginda Rasulullah SAW yang dikasih jabatan, bisa memberikan syafaat bagi semua makhluk.
Allah, 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 Allah. Adapun para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dalam hadis diriwayatkan nanti akan bisa memberikan syafaat juga kepada yang lain. Begitu pula para ulama-ulama Allah, termasuk di dalamnya para wali-wali Allah. Karena wali Allah itu adalah ulama-ulama tingkat tertinggi. Namanya wali. Wali itu ulama tingkat tertinggi. Dan juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Syahid di sisi Allah, bukan syahid menurut manusia. Karena belum tentu apa yang diduga oleh manusia syahid lalu menurut Allah juga syahid. Semua yang tertera di dalam hadis Rasulullah SAW tentang para nabi, para ulama, para syuhada, bahkan dalam sebagian riwayat para sholihin bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada yang lainnya, walaupun tidak sama syafaatnya dengan kekuatan syafaat baginda Rasulullah SAW, namun tetap bisa memberikan syafaat. Maka seluruh kemampuan, wewenang syafaatnya para nabi, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin, itu semua adalah perpanjangan dari syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dulu yang memberikan wewenang. Andai kata Rasulullah tidak memberikan wewenang, maka tidak akan ada seorang nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat. Ya, insyaallah Allah merzukna syafaat habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allah. Nah, sehingga pelarian, ya, dan pusat perhatian pada hari kiamat adalah baginda Rasulullah. Dan sandaran makhluk nanti pada hari kiamat adalah Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Harapan semua makhluk untuk bisa mendapatkan pertolongan hanya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hingga dalam hadis sahih, bahkan hadis ini masuk kepada mutawatir, bahkan ini sudah dijelaskan dalam majelis yang telah lalu yang pohodi, ya kan? Yang lupa lagi itu kan? Nah, adanya nanti kelompok orang-orang yang mencari-cari Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun baru ketemu. Minta apa? Minta agar Nabi Adam memberikan pertolongan kepada semua makhluk. Nabi Adam menjawab, nafsi-nafsi. Setelah itu cari lagi Nabi yang lain. Dari Nabi ke Nabi, Rasul ke Rasul, itu 1000 tahun. Allah sampai terakhir kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Semua para Rasul mengatakan nafsi-nafsi, tapi Nabi kita SAW mengatakan ana laha, kan? Ana laha, aku bagiannya, aku bagiannya, ana laha. Insyaallah. Allah, 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 Allah. Di saat semua makhluk tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini makna perkataan Imam Busiri radhiyallahu taala. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka. Ya apa? Akramal khalqi, wahai makhluk yang termulia,
mali man mali ya akramal khalqi ya akramal khalqi mali man aludhu bi. Wahai makhluk yang termulia, aku tidak punya siapapun yang bisa menjadi sandaranku, siapapun ya yang bisa memberikan pembelaan kepadaku, siwaka kecuali engkau ya Rasulullah. Siwaka indah hululil hadithil amimi, ketika nanti terjadi Masya Allah kejadian-kejadian yang sangat berat yang menimpa makhluk, bencana pada hari kiamat nanti ya, apalagi dihadapkan kepada neraka. Maliman aludhu bi siwaka, tidak ada siapapun ya, makhluk, man itu makhluk ya, tempat saya berlindung kepadanya ya, siwaka kecuali engkau ya Rasulullah. Nah ini perkataan Imam Busiri. Ada sebagian orang yang karena kebodohannya ya, walaupun sudah hafal Quran, hafal hadis, mungkin ada kebodohan dalam sebahagian ya, perkara, sebagian qadhiyah dianggap Imam Busiri ini musyrik. Kenapa tidak kepada Allah? Padahal Imam Busiri sedang berbicara ya, tentang makom sebab, sedang berbicara di dalam makom sebab, bukan dalam makom hakikat. Dan yang dimaksud oleh Imam Busiri adalah di akhirat kelak, sesuai dengan hadis sahih mutawatir, di mana seluruh nabi, seluruh rasul ketika ini rombongan meminta syafaat untuk makhluk, ada gak yang bisa menolong? Nah, rombongan ini datang ke sini ya, berlindung ke sini, dijawab nafsi-nafsi, berlindung ke sini dijawab nafsi-nafsi, berlindung ke sini dijawab nafsi-nafsi. Adakah saat itu makhluk, bukan berbicara manusia, makhluk yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi sebab itu kan selain Nabi Muhammad? Ada enggak? Jadi Imam Busiri berkata benar kan? Imam Busiri berkata benar. Nanti pada hari kiamat ya Rasulullah kan? Nanti tidak ada satupun makhluk dan yang bisa menjadi tempat berlindung siwaka kecuali engkau ya Rasulullah. Allah. Begitu pula dalam salawat nariyah, ini sudah dibahas ya di majelis yang telah lalu tentang makna bihi ini, namun diulang lagi karena mungkin saja di antara kita lupa, mungkin saja di antara kita belum paham, mungkin saja di antara kita ada yang belum tahu, gitu kan? Mungkin saja di antara kita ada yang mengikuti kepada pendapat yang mengatakan musyrik, ya kan? Bisa saja karena ketidakfahaman. Makna daripada bihi adalah bisababihi, biwasilatihi kan? Allahumma ya Allah salli, semoga engkau menambah-nambah rahmat,
salatan kamilatan dengan rahmat yang sempurna, wasallim dan semoga kau menambah-nambah salam. Salaman taman dengan salam yang sempurna, salam itu keselamatan, kedamaian. Ya. Ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tanhallu, yang mana bisa lepas bihi, kan, dengan wasilah beliau, kan, al-uqadu, semua ikatan, kan, semua ikatan. Kadang kita ini, kan, sulit rezeki, ada yang ikatnya, kan. Kadang kita ini mau ibadah juga malas, ada ikatan, mikir susah, ada ikatan, kan? Ada ikatan yang mengikat. Cari jodoh susah, jomblo, kan? Ada. Nah, ini ada yang ikat nih. Nah, ini harus dilepas ikatannya. Ikatannya harus dilepas tuh. Makhluk yang dijadikan wasilah oleh Allah Ta'ala yang bisa melepas seluruh ikatan adalah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Bayangkan, karena mustajab doanya, kedekatannya dengan Allah, yang tidak ada yang bisa menyamai Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, pahami. Ya, pahami. Tanhallu bil uqad. Termasuk ya, untuk mendapatkan hidayah itu ada ikat yang mengikat. Nah, wa tanfariju, dan bisa hilang bihi, dengan wasilah beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kurabu, seluruh bingung, susah, kesulitan, kan, stres, galau, termasuk kurab itu. Kurab. Nah, apalagi nanti yaumul qiyamah kurabnya. Nah, yang bisa menghilangkan, yang Allah jadikan sebagai wasilah adalah baginda Rasulullah. Kalau para aulia juga seperti itu, para ulama juga seperti itu, kan? Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam juga seperti itu. Itu semua adalah, ingat, aliran dan perpanjangan dari kedudukan syafaat baginda Rasulullah. Bagaimana dengan Rasulnya? Bagaimana dengan Nabi kitanya? Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya semua Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, imamul malaikati ajma'in, imamnya semua malaikat alaihi wassalatu wassalam. Paham? Ya, imamul awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wal mu'minin, imamnya semua wali, ulama, syuhada, salihin. Tidak ada seorang yang jadi wali, yang jadi ulama, yang jadi saleh, yang jadi mukmin yang dengan wasilah imannya tersebut, Islamnya tersebut, ketakwaannya tersebut, hingga mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kan? Terkecuali semua karena mendapatkan ajaran Sayyidina Muhammad, karena mengamalkan ajaran Sayyidina Muhammad, karena mendapatkan petunjuk-petunjuk, mengikuti arahan-arahan Sayyidina Muhammad, karena mendapatkan cahaya-cahaya dan asrarnya Sayyidina Muhammad, mendapatkan ilmu dan tarbiyahnya Sayyidina Muhammad. Itu semuanya sumbernya Sayyidina Muhammad SAW.
Mau jadi wali gimana? Kan? Kalau tidak mendapatkan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allah. Ya, jadi ulama besar gimana? Kan? Nggak akan bisa. Jadi ulama ilmu siapa? Yang ada dalam hati para ulama, ilmunya Sayyidina Muhammad. Yang diamalkan amalan Sayyidina Muhammad, lalu berakhlak dengan akhlak Sayyidina Muhammad. Allah, kan? Bayangkan oleh kita. Jadi sumber yang paling pokok adalah di makhluk ini, di alam semesta ini adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kita dijadikan wasilah yang paling pertama, wasilah yang paling utama. Pahami oleh kita semua. Allah, Allah. Ini watan fariju bil wa tuqda, dan bisa dipenuhi, ya. Bisa dipenuhi bihi dengan wasilah beliau sallallahu alaihi wasallam al-hawaiju, semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan wasilahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Apa kebutuhan yang paling pokok? Kebutuhan selamat, kebutuhan bahagia, kebutuhan mulia di akhirat. Tanpa wasilah Kangjeng Nabi Muhammad SAW bisa dapat? Tidak bisa. Gak bisa, walaupun berguru kepada siapapun, gitu kan? Andai kata berguru kepada malaikat pun kan nggak bisa, harus melewati Sayyidina Muhammad. Apalagi berguru kepada manusia biasa, walaupun punya gelar profesor, tidak akan bisa selamat nanti. Kita punya gelar profesor, doktor, jadi pejabat tinggi, tidak akan bisa selamat nanti. Nggak akan bisa beruntung, nggak akan bisa bahagia, nggak akan bisa mulia nanti di akhirat tanpa wasilah Sayyidina Muhammad abadan. Selamanya tidak akan mungkin. Allah, 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 Allah. Dan pahami oleh kita. Maka jangankan sepadan kita, seluruh Nabi dan Rasul terdahulu semuanya dituntut oleh Allah agar beriman kepada Sayyidina Muhammad. Bayangkan, ya, seperti dalam ayat yang sudah dijelaskan di majelis yang telah lalu. Dan umat Rasul-Rasul terdahulu juga dituntut harus beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, la tu'minun nabihi walatan surunnah. Di samping harus beriman, harus betul-betul menolong perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuntutan Allah, perjanjian antara Allah dengan semua nabi dan rasul dan umatnya yang terdahulu. Bayangkan, artinya tidak ada yang bisa selamat nanti kelak, nggak bisa tanpa wasilah Sayyidina Muhammad. Allah, kebutuhan yang mana yang paling dibutuhkan oleh manusia, kan? Ketimbang kebutuhan selamat, bahagia, mulia di akhirat kelak. Pahami? Dunia kalau kebutuhan kita tidak tertutupi, ujungnya paling mati lah, kan? Dan yang tertutupi juga akan mati kok. Apa dikira yang tertutupi tidak akan mati? Mati, kan? Kalau kita nggak bisa makan, gitu kan? Mati. Apa yang bisa makan tidak akan mati? Mati juga. Apa kalau kita di dunia menjadi orang yang paling fakir, miskin, kan? Paling fakir sekali, lalu karena kefakiran kita mati, apakah yang kaya tidak akan mati? Kalau kita dikasih penyakit, kan? Kasih corona, kasih itu, kasih ini, lalu mati, apa dikira yang sehat tidak akan mati? Mati.
Pahami? Ya, semua mati. Kehidupan dunia tidak lama, tapi kehidupan kan, yang harus jadi pusat perhatian adalah kehidupan akhirat. Kalau di sana celaka, ya udah itu mah benar-benar celaka. Kalau di dunia celaka, belum tentu hakikatnya celaka. Kalau di sana fakir, benar-benar fakir. Di dunia fakir, belum tentu hakikatnya fakir. Kalau di akhirat hina, benar-benar hina. Kalau di dunia hina, dihinakan oleh manusia, belum tentu hina. Ya, pada hakikatnya Allah. Ini watuqdo bihil hawaiju. Pertama, hawaij fil akhirah. Ya, hawaij fil qabr, di dalam alam kubur. Wasilah Nabi semuanya. Kita punya iman, wasilah siapa? Punya ilmu, bisa beramal soleh, bisa berakhlak al-karimah, semua wasilah Nabi loh. Kan? Allah. Bagaimana di dunianya? Apakah di dunia juga ini wasilah Nabi? Ya, bahwa berbagai kebutuhan-kebutuhan bisa tertutupi dengan wasilah Nabi. Ya, iya. Dengan wasilah Nabi bisa tertutupi berbagai kebutuhan-kebutuhan di dunia. Butuh sehat, wasilah Nabi. Ya, kita bisa sehat. Butuh kuat, wasilah Nabi kita bisa kuat. Butuh kecukupan, ya, dalam materi, wasilah Nabi bisa tercukupi. Butuh mulia, terhormat di dunia, wasilah Nabi juga bisa bisa dikubul, bisa mendapatkan kehormatan, jabatan yang tinggi. Kan? Di antaranya logikanya bagaimana? Logikanya periksalah dalam ajaran Nabi. Kalau kita melakukan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, dalam ketaatan kita kepada ajaran Nabi, ketika kita melakukan perintah Nabi, ingat, dalam perintahan Nabi itu, ingat, ada yang menjadi kesehatan jasmani, ada yang menjadi kesehatan ruhani, ada yang menjadi ketenangan batiniah, ada yang menjadi kecerdasan, ada yang menjadi keselamatan dari berbagai kecelakaan, kerugian, kehinaan, dari godaan setan, kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Ingat, ya, ada yang menjadi keterhormatan, kemuliaan, dihormati orang, dihormati malaikat dan sebagainya. Ini hawaij fid dunya. Kalau kita tidak menjalankan ajaran Nabi, melanggar larangan-larangan Nabi, ya, dalam larangan Nabi itu penuh dengan kerugian, kecelakaan, kehinaan, kehancuran, kan? Paham ya? Kalau kita rajin wudhu saja sesuai dengan arahan Nabi, kita akan terjaga kesehatan kita, ya. Rajin mandi, gitu kan? Jadi dibersihin dengan siwak, kan? Ya waktu tuh, insya Allah badan ini bisa sehat, bisa sehat. Badan ini bisa kuat, bisa kuat. Pola makan sudah diajarkan oleh Nabi, pola minum diajarkan oleh Nabi. Masya Allah. Berpakaian diajarkan oleh Nabi, berdagang diajarkan oleh Nabi. Kan dalam konsep perdagangan bisnis Nabi, la tadlimun wa la tudlamun. Tidak boleh saling mendolimi satu sama lain, antara yang menjual dan yang membeli, gitu kan? Artinya menguntungkan kedua belah pihak, gitu kan? Semua untung kok. Sekarang kan banyak sistem jual beli yang menguntungkan hanya sepihak, merugikan pihak lain. Allah, Nabi mengajarkan kasih sayang,
ya kepada sesama, cinta kepada sesama, membantu sesama, kan? Otomatis kalau mengikuti ajaran Nabi kita jadi saling bantu satu sama lain, menghormati sesama, otomatis kita juga akan dihormati yang lain, kan? Karena yang lain juga punya tugas dari Nabi, harus menghormati yang lainnya, yaitu kita diantaranya, kan? Kita diperintah oleh Nabi harus menghormati yang lain, kan? Sehingga ketika mengamalkan ajaran Nabi semua jadi terhormat, seluruh jadi terbantu semuanya, kan? Gak ada fakir yang kelaparan, gak ada anak yatim yang tidak terurus, gak ada janda tua, itu kan? Nah, yang tidak terurus gak akan ada. Hati tenang, merasa aman, gak takut barang hilang, gak takut di mana saja naruh milik kita, gak takut dicuri orang. Kenapa? Karena semua mengamalkan ajaran Nabi. Karena Nabi mengharamkan mencuri, gitu kan? Sehingga mau naruh barang di mana, mau apa yang dikhawatirkan? Kenapa ada kekhawatiran barang hilang? Karena masih ada orang di sana yang tidak menjalankan ajaran Nabi, gitu kan? Sehingga berani mencuri. Dan karena apa orang-orang menjadi resah? Ya karena ada orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Andai kata semua manusia mengikuti ajaran Nabi, aman semua, aman. Nggak perlu polisi, nggak perlu jaksa, nggak perlu hakim, nggak perlu penjara, kan? Tidak perlu, aman semua. Bahkan tidak perlu presiden, tidak perlu pemerintahan, nggak perlu. Kenapa harus ada presiden? Kenapa harus ada anggota dewan? Kenapa? Kalau semua kompak menjalankan ajaran Nabi. Karena ajaran Nabi semuanya saling menguntungkan, ajaran Nabi semuanya saling menjaga, saling menghormati. Nah, lalu kenapa harus ada polisi? Kenapa harus ada tentara? Kenapa harus ada pemerintahan? Nah, ini dikarenakan, gitu kan? Iya. Nah, ini untuk mengurus orang-orang yang tidak mengikuti kepada ajaran Nabi. Si ini ingin mencuri, si ini ingin nipu, si ini ingin berbohong, si ini memitnah. Semuanya kan bukan ajaran Nabi itu, ya kan? Ajaran Nabi itu sampai hati juga harus bersih daripada semua sifat-sifat yang tercela. Allah, 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 Allah. Hatinya bersih, kan? Perbuatan jasadnya, ucapan lisannya selalu menguntungkan Allah. Ini di dunia. Apakah sehat tidak dibutuhkan? Dibutuhkan. Ini namanya tuqba bihil hawaiju, ya? Keamanan, kedamaian, ketentraman ini tidak dibutuhkan? Ya, sangat dibutuhkan. Namanya tuqba bihil hawaiju. Wasilah siapa? Wasilah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata siapa di dunia Nabi kita tidak menjadi wasilah bagi tertutupnya segala kebutuhan manusia. Bukan cuma kita, semua manusia. Semua manusia. Allah, 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 Allah. Pahami oleh kita. Jadi kekacauan-kekacauan baik di dalam diri kita sendiri, baik di dalam rumah tangga kita, maupun bermasyarakat, maupun bernegara, justru karena kita tidak mengikuti ajaran Nabi. Andai kata iman, andai kata kita taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka akan damai semua, kan aman semuanya. Tidak pernah dalam hati manusia ada buruk kepada sesama, tidak pernah ada hasud, tidak pernah ada suudzon, tidak pernah ada apalagi ya kebencian, tidak pernah juga di mulutnya ada gibah, ada bohong, ada penipuan, ada fitnah, ada caci maki, tidak pernah tangannya berbuat
kejahatan, mencuri, memukul, membunuh dan sebagainya. Subhanallah, farjinya tidak pernah dipakai berzina. Allah tidak pernah berani perutnya diisi dengan makanan minuman yang haram, yang syubhat dan sebagainya. Itu ajaran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya watuqda bihil Allah. Sampai kebutuhan yang paling di dunia itu apa? Kebutuhan kita itu mati husnul khotimah. Nah, mati husnul khotimah, siapa yang memberi ajarannya agar mati husnul khotimah? Rasulullah SAW. Kalau kita mati husnul khotimah, mudah-mudahan dapat husnul khotimah. Yang menjadi wasilah siapa? Rasulullah SAW. Bukankah kebutuhan yang paling dibutuhkan? Ya, siapa yang jadi wasilah? Rasulullah. Benar tidak? Watuqda bil hawaiju. Benar. Kan? Kebohongan di mana kebohongan? Watuqda bil hawaiju dalam salawat nariyah ini di mana kebohongannya? Apalagi syirik, di mana syiriknya? Watuqda bil hawaiju wa tunalu bil radhaib wa tunalu, dan diraih bihi dengan wasilah beliau Kangjeng Nabi Muhammad SAW ar-radhaibu, semua yang dicita-citakan, semua keinginan. Ada kebutuhan, ada keinginan lain. Keinginan juga Allah. Keinginan di mana? Raghaib, nanti di surga, nanti di akhirat. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Segala yang diinginkan oleh hawa nafsu dipenuhi oleh Allah, yang diinginkan. Nanti di surga, yang jadi wasilahnya Rasulullah. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Pahami oleh kita, pahami. Paham tidak? Di dunia bisakah raghaib, keinginan-keinginan saya terlaksana dengan wasilah Nabi Muhammad SAW? Iya. Tadi kan kebutuhan sudah saya pahami. Bagaimana dengan keinginan? Karena saya ingin banyak duit, ingin itu, ingin ini dan sebagainya. Ingat bahwa keinginan ini yang di dunia ini, kan? Keinginan ini keinginan raghaib yang diridhoi oleh Allah. Raghaib, ingat, keinginan yang betul-betul mulia di sisi Allah. Bukan raghaibnya hawa, keinginan hawa nafsu, bukan. Karena keinginan hawa, raghaib hawa ini bisa mencelakakan. Ingat, bisa mencelakakan di dunia, bisa mencelakakan di akhirat. Nah, maka tidak bisa dengan wasilah Nabi. Saya punya keinginan apa? Memperkosa wanita. Keinginan saya zina kepada si A dan si B. Benar kita punya keinginan? Ya, keinginan saya. Bisakah terlaksana dengan wasilah Nabi? Wah, tidak bisa. Gitu kan? Kenapa? Karena itu semua merugikan, mencelakakan. Dan Nabi diutus bukan untuk mencelakakan, tapi untuk menjadi rahmat. Kan? Rahmat itu kan menguntungkan. Rahmat itu kan, ingat, membahagiakan. Rahmat itu menyelamatkan. Rahmat itu memuliakan. Itu rahmat. Kalau merugikan, bukan rahmat. Kalau mencelakakan, bukan rahmat. Segala kebaikan, segala keuntungan, ya, yang hakiki, kemuliaan yang hakiki, ingat, yang diridhoi oleh Allah, maka wasilahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang menjadi permasalahannya cuma satu. Kenapa ente itu kan cita-citanya yang buruk? Masalahnya cuma satu.
Rogo ente cita-citanya ingin banyak duit saya, ingin banyak dunia saya. Lalu kalau sudah banyak, ya kan? Bukankah dengan banyaknya harta banyak hisaban? Ya kan? Oh kan saya nanti saya bantu mau bikin masjid pesantren. Jangan bohong. Buktikan dulu sekarang yang ada, ya kan? Yang ada, orang itu harus melihat dirinya pribadi saat itu, hatinya periksa saat itu, apakah saat itu betul-betul bergejolak bercita-cita ingin memperjuangkan agama Allah. Sudah apa yang dikorbankan, harta, benda, tenaga dan sebagainya. Jangan dulu bercita-cita banyak duit, nanti kalau sudah banyak duit saya mau. Jangan. Sudah menggunakan tenaga kamu segimana dalam berjuang di jalan Allah, kan? Ikut kerja yang membangun masjid, yang bangun pesantren tanpa harus dibayar ya. Kalau dibayar ya yang lain juga sama itu. Ya. Ini mah tanpa dibayar. Betul-betul saya ingin ikut berjuang. Saya tidak punya duit tapi punya tenaga. Kan? Punya duit. Kalau saya punya duit, dikasihin juga duitnya. Kan? Membela fakir miskin, semuanya di daerahnya, dari mulai keluarganya sampai tetangganya, terus dibela-belain. Anak-anak yatim diurus, dan bukan bikin yayasan anak yatim pingin punya usaha sendiri.